pemirsa, masih di Senja Berkah. Pasti berkah. Masih berbahas terkait dengan judi dan lotre nih Pak Ustadz. Iya. Kadang ada beberapa orang punya niat yang baik nih Pak Ustadz. Niatnya ingin berbagi. Ingin berbagi ya. Tapi dia nggak punya uangnya gitu. Akhirnya dia melakukan cara yang salah. Nah kalau misalkan menurut pandangan Islam seperti apa nih Pak Ustadz? Soalnya dia niatnya mah udah baik nih untuk berbagi. Tapi caranya salah. Apakah tetap berdosa atau setengah-setengah nih? Berdosa dan berpahala ya? Baik. Gimana nih Pak Ustadz? Innamal a'malu biniat. Artinya bahwa segala sesuatu itu kan bermula dari niat. Betul. Saya punya niat baik tapi tidak punya uang. Alah, kumaha caranya nih bisa membantu orang tidak punya uang. Niatnya baik. Niat itu baik dan ada pahala yang tercatat ketika kita sudah berniat ya, artinya berniat kepada kebaikan itu. Tapi bagaimana mewujudkan niat itu tentu harus cara yang baik lagi. Karena Allah ini kan tidak akan memandang hasil orang, tapi proses yang ditempuh. Nih ya, Allah itu tidak akan memandang hasilnya apa, tapi proses itu ditempuh seperti apa. Apakah cara yang baik, yang hasanah, atau cara yang mal'un. Mal'un itu terlaknat. Nah ini yang jadi apa harus pertimbangan setiap kita. Baguslah kita berniat untuk yang baik, tapi carilah cara yang baik untuk mewujudkannya. Jangan tadilah kita itu membangun rumah dari air kelomberan, dari safety tank dan sebagainya. Tentu itu tidak akan sempurna. Jadi yang baik harus dengan cara yang baik juga. Betul, berarti niat sama proses dan caranya pun harus sama-sama baik ya Pak Ustadz. Jangan setengah-setengah niatnya udah baik, caranya yang nggak baik gitu kan. Kalau dosanya tetap dosa ya, kalau misalkan kita melakukan dosa, dosa tetap dia. Nah niat baiknya dia tetap. Tapi itu kan tidak ada keberkahan dari apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan dari kita lakukan dengan cara yang salah. Tidak ada keberkahan dari sananya. Oke, luar biasa. Nah Pak Ustadz, kalau semisal nasihat secara Islam nih untuk mempengaruhi orang lain biar tidak berjudi atau berlotre, bagaimana nih Pak Ustadz cara kita untuk menasihati secara Islam? Caranya adalah bagaimana mensadarkan orang tentang bahaya dan efek dari judi itu sendiri. Karena sejarah membuktikan tidak ada orang yang kaya karena perjudian ini. Tidak ada orang yang kaya dari hasil judi. Bahkan kalau kita dengar lagu Bang Haji itu kan judi meracuni ya, kehidupan. Tidak ada orang yang kaya. Bahkan yang kaya makin susah, yang susah makin maksudnya gini, yang kaya jadi susah, yang susah makin susah. Tidak ada. Nah, mensadarkannya adalah bagaimana kita mempelajari kasus per kasus, studi kasus di masyarakat bahwa judi itu merugikan. Untungnya di mana tidak ada. Kadang-kadang gini, orang itu bermain 10 kali atau 20 kali menang sekali, asa bangga gitu. Saya dapat. Padahal dia sudah 20 kali loh kalahnya. Cuma menang 1 kali. Nah, mensadarkan itu adalah bagaimana dia kaya tidak. Dia berhasil nggak dengan judi yang dia lakukan. Dengan lotre yang dia pasang atau dia kerjakan tidak ada. Itu mensadakannya dari sana saja, dari berbagai kasus-kasus yang ada di masyarakat. Nggak ada bahkan orang jadi susah ya. Kan fakta membuktikan nih, orang yang judi itu habis hartanya, habis segalanya gitu. Sudah mah dia jatuh miskin, tidak terhormat lagi, hina di masyarakat. Aduh, apa manfaat dan maslahatnya? Nggak ada. Hanya kesenangan sesaat. Hanya kesenangan ya, tadi, semuanya. dia itu bahagia dalam maksiat. Oh iya. Tidak ada bahagia dalam taat ya kepada bahagia maksiat. Wah, kita bahagia dapat, tapi sesungguhnya sudah ada hukuman yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kalah, kerma kalah, maksiat di dunia, celaka akhirat apalagi. Aduh, apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan. Sayang sekali ya. Pak, jadi kepo nih Pak. Nah kan kita nggak pernah tahu nih ya yang akan terjadi di depan tuh gimana. Nah tapi bagaimana sih Pak cara menjauhi perjudian dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kayak nggak butuh lah gitu, sesusah apapun gitu. Nah kadang kan lingkungan juga berpengaruh ya. Kayaknya kan aduh butuh nih jadinya gitu. Kadang-kadang kan ketika lingkungnya maaf ya, misalnya berkumpullah orang-orang yang suka judi ya. Kayak dulu mungkin teteh tahu saudara itu belum ya, tahun 90-an ya, dulu ada yang namanya SDSB atau yang ujungnya kesini akan disalahmanfaatkan untuk orang untuk berjudi. Nah lingkungan itu kan membentuk karakter orang. Jadi untuk bagaimana menghindari itu semua supaya tidak kita terjerumus untuk melakukan judi dengan harta untuk kita dapat, kita ikhtiar kepada Allah dengan cara yang baik saja. Artinya kalau kita punya usaha saja kita konsekuen. Kalau berdagang ya berdagang dengan cara yang baik gitu ya, baik yang di pasar dimanapun, apa di kaki lima, ataupun yang bekerja tetap saja bekerja dengan cara yang baik. Sudah itu syukuri, jalani. Tidak usah kita mimpi dapat uang 100 juta dari 10.000, asa mungkin gitu ya. Asa mungkin lah, dari uang 1.000 bisa sampai jutaan, itu asa tidak mungkin. Jadi lebih berpikir logis, masuk akal dan tidak gila ya.
Karena orang judi mungkin orang sudah gila. Iya, iya. Ya Tidak psikologis rasional sudah lagi ya, tidak Pak, ya? rasional lagi. Betul, betul. Dia berharap dengan uang satu gepok katakan bisa menjadi uang sepeti. Nah begitu. Asal gimana gitu ya. Betul. Nah berbicara terkait dengan hukum dalam Islam nih Pak Ustadz. Tadi di Al-Quran disebutkan di surat Al-Maidah. Al-Maidah Ya? 90. Nah kalau misalkan dari hadis nih Pak Ustadz, dasar hukumnya hadis yang mana? Tadi hadis yang riwayat saya sampaikan di awal Bukhari ya. Bahwa mengundi dengan dua dadu itu diibaratkan, itu perbuatan haram ya. Perbuatan judi itu diibaratkan mengundi dua dadu itu. Sama juga kita tuh persamaannya tuh memakan daging babi, dan itu hukumnya haram. Nah itu jadi ada di hadis riwayat Bukhari, itu dari hadisnya. Kalau ayat Al-Quran sudah jelas tadi, Al-Maidah ayat 90. Gitu. Nah Pak, jadi kepo gini nih kan kalau misalnya kita lihat secara sosial ya Pak ya. Ya. Banyak anak-anak yang tadi udah dicontohin sama Ririn pertama kan untuk judi online mereka mengambil pinjol ya Pak. Nah tadi kan kata Bapak pinjolnya saja sudah riba. Riba. Terus dipakai judi online. Nah ini secara hukum kayak gimana nih Pak untuk ngingetin Double ini rekan-rekan nih ya? dosanya double ya. Numpuk ya. Nggak semata-mata uang kita pinjol, termasuk juga ada bahasa di Sunda itu bang emok ya. Sudah itu sesuatu yang dilarang dipakai juga. Nah, ini yang sangat tertimpa, sudah sudah jatuh tertimpa tangga gitu sama. Iya. Ya apalagi lah cara mendapatnya yang tidak baik, dikeluarkan itu tidak baik. Padahal gini kan harta juga dalam satu riwayat akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau harta itu dua, dari mana dapatnya, kemana keluarnya. Itu akan dua. Kalau umur satu ya, kalau ditanyanya umurmu kau habiskan di mana, ilmu juga sama. Tapi harta dua, dari mana dapat, kemana keluarnya. Ini dapatnya sendiri salah, dikeluarnya juga salah. Ya itu tadi sudah jatuh tertimpa tangga, beki benjol lah bahasa Sunda nama kalau kena kepala ya begitu. Betul, ngeri banget berarti. Makanya jangan lah ya. Aduh, Lotre double judi udah tinggalin lah ya. Betul. Udah nggak akan kaya tuh. So kita lihat baca sejarah ya, para konglomerat yang ada di Indonesia saja. Mereka real usaha, real mereka sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dia ikhtiarkan. Bukan jikalau andai kata mungkinkah misalkan nggak begitu ya. Itu kan Doanya ya Allah kalau iya. rezeki menangkan lotre aku. Nah, salah itu ya. Sudah sebenarnya benar tapi salah redaksinya ya. Ya Allah ya Tuhan kami tembuskanlah 4 angka ini. Oh, itu sangat tidak rasional dan sangat tidak beradab ya benar seperti itu. Nah Pak Ustadz, di lingkungan sekarang tuh banyak banget apalagi anak muda tuh berjudi dan bermain lotre gitu. Nah cara dari kita sendiri nih untuk membantu mengingatkan mereka seperti apa, karena kadang mereka juga ngerasa kayak ya udah sih ini mah gue aja Ada, gitu ini kan mah yang hiburan ngelakuin sebenarnya. gitu. Ini mah hiburan aja gitu Hiburan, kan. pas kalah pinjam ke kita ya. Iya. Aduh. Ini gimana nih Pak dianggap Ustadz? tuh ya, Cara judi itu disadar. dianggap jadi hiburan ya. Orang tuh kayak ada ini mah leletikan mesin ada hiburan tuh. Itu sudah jelas kan dalil tadi ya, innamal khamru wal maisir itu udah jelas. Kenapa dianggap hiburan? Ini tadilah tidak bisa sendiri ya Teh ya. Harus seluruh komponen yang ada di masyarakat, terutama juga dengan regulasi pemerintah bagaimana menekan aktivitas perjudian ini. Kalau saya pernah dengar di berita Kapolri ini kan siap memerangi darat dan udara tentang perjudian ini. Sekalipun tetap ucing-ucingan ya bahasa Sunda nama aya wae gitu kan perjudian tuh. Bahkan tidak ada yang terorganisir dengan rapi. Ada kecil-kecil masyarakat. Itulah dia kita sering ya saya keliling juga ada. Tadi orang bermain hanya sekedar permainan tapi di sana ada taruhan. Itu juga judi-judi. Nah itu harus dihindari. Makanya memang tugas berat juga dari setiap kita, terutama mungkin para ustadz, para mubalik, para dai, bagaimana mensadarkan umat, mensadarkan masyarakat tentang bahaya judi secara individu, apalagi dalam agama ya, hukum dan berkaitan dengan judi itu harus ditinggalkan. Tapi tadi tidak bisa sendiri, harus semua termasuk dengan kekuasaan, artinya dengan pemerintah bisa berbuat lebih banyak. Buat aturan pastinya gitu iya, ya Pak ya. itulah jangan gitu kan, jangan berjudi. Iya. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan terkait dengan judi dan lotre ini nih, apa yang menjadi tanggung jawab individu sebagai seorang muslim untuk melawan praktik judi? Ya. Saya kan banyak banget ya, melawannya gimana coba? Iya. Saya dibesarkan di lingkungan tadi, ada perjudian, minuman keras dan sebagainya. Tanggung jawab moral saya adalah bagaimana membentuk karakter agar tidak terlibat dan terjerumus ke arah sana. Itu secara individu. Artinya jangan bergaul dekat dengan mereka. Kenal boleh tapi tidak bergaul. Iya. Nih, yang akan jadi awal mulanya itu ketika bergaul dan kita coba-coba. Jadi normalisasi gitu ya Pak ya. Iya. Wah, ini normal Makanya nih. tanggung jawab individu adalah bagaimana menjaga kokoh akidah
keimanan ini dengan menghindari praktek pekerjaan mereka. Kita bergaulah dengan yang baik-baik lah tanggung jawab pribadinya, karena ini akan berkaitan dengan tanggung jawab kita akan di akhirat juga, karena dia akan diminta pertanggungjawaban setiap kehidupan. Tinggalkan itu, bergaul dengan orang yang soleh, kan kuatkan diri. Yang penting hindari, bukan tidak boleh kenal ya. Kita juga tidak boleh, oh siomone mah tukang judi, nggak begitu juga. Kita tetap nggak boleh menjadi begitu. Kita tetap saja kenal dengan mereka, tapi tidak ikut bergaul kepada aktivitas mereka. Ini yang salah satunya tanggung jawab moral untuk terhindar dari perbuatan judi dan lotre ya, terutama juga. Ngeri banget ya ternyata ya. Betul banget. Dan ini juga pembahasannya masih panjang nih. Dari tadi kan kita nanya terus nih, nanti di segmen berikutnya itu bakal ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Nah, buat pemirsa di rumah yang mau bertanya terkait dengan judi dan lotre, boleh langsung kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Dan buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, pasti berkah.